Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 8 ingin memvideokan hasil ujian kami yang membahas tentang Integer Programming Branch and Bound. Sebelumnya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Kelompok kami ada yang pertama adalah Calvin Yono, kemudian ada Kristianto Nathan Halimi, dan saya sendiri Vincent Ivander Wibowo. Dalam pembahasan kali ini, akan ada 5 materi yang kami bahas. Yang pertama adalah tujuan dan batasan, kedua adalah model matematika, ketiga ada metode yang digunakan, keempat ada proses pengerjaan, dan kelima ada rekomendasi. Pembahasan akan kami dimulai dengan studi kasus. Yang pertama adalah latar belakang. Sebuah restoran makanan memiliki sebuah dataset yang dimana data tersebut berisikan bahan-bahan makanan di restoran tersebut yang digunakan untuk membuat masakan mereka. Di dalam data tersebut, terdapat 7 bahan dasar untuk membuat 4 masakan, yaitu ayam cabai garam, ayam telur asin, ayam saus keju, dan ayam mayones. 4 menu itu memiliki harga yang berbeda-beda dan bervariatif. Mulai dari 24.000 untuk ayam cabai garam, 27.000 untuk ayam telur asin, 26.000 untuk ayam saus keju, dan ayam mayones harganya pun sama 26.000. Dengan restoran mengambil keuntungan sekitar 15%. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Bagaimana cara restoran dapat mencapai penghasilan yang maksimal? Yang kedua, apa langkah yang dapat digunakan untuk mencari nilai maksimal? Dan yang terakhir, bagaimana integer programming branch and bound dapat membantu kehidupan pebisnis dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Yang selanjutnya adalah pertanyaan. Restoran kami ini memproduksi 4 jenis menu ayam, yaitu ayam cabai garam, ayam telur asin, ayam saus keju, dan ayam mayones. Setiap menu memberikan keuntungan berbeda-beda, dengan rincian ayam cabai garam menghasilkan keuntungan 3.600 per unit, ayam telur asin sebesar 4.050 per unit, dan ayam saus keju serta ayam mayones masing-masing sebesar 3.900 per unit. Untuk memproduksi menu tersebut, restoran memiliki ketersediaan bahan baku tertentu, yaitu 7.225 gram tepung, 8.500 gram ayam, 250 gram garam, 1.000 gram cabai, 250 gram mayones, 167 gram keju, dan 167 gram telur asin. Setiap jenis menu membutuhkan jumlah bahan baku berbeda. Untuk 1 unit ayam cabai garam diperlukan 85 gram tepung, 110 gram ayam, 7,5 gram garam, dan 11 gram cabai. Untuk ayam telur asin membutuhkan 85 gram tepung, 110 gram ayam, 5,5 gram garam, dan 8 gram telur asin. Ayam saus keju membutuhkan 85 gram tepung, 110 gram ayam, 3,5 gram garam, dan 27 gram keju. Sedangkan ayam mayones membutuhkan 85 gram tepung, 110 gram ayam, 4 gram garam, dan 30 gram mayones. Dari data tersebut, tentukan jumlah unit produksi dari masing-masing menu untuk memaksimalkan total keuntungan restoran dengan mempertimbangkan keterbatasan bahan baku yang tersedia setiap harinya. Yang selanjutnya adalah tujuan dan masalah. Tujuan yang dilakukannya proses optimisasi ini adalah untuk menentukan keuntungan maksimal yang didapat dari penjualan 4 menu makanan setiap harinya. Dan kendala yang perlu diperhatikan adalah ketersediaan bahan baku, waktu produksi, permintaan, dan kapasitas bahan baku setiap harinya. Selanjutnya adalah metode. Metode utama yang digunakan dalam penyelesaian masalah ini dengan menggunakan metode integer programming branch and bound. Di sini kami menggunakan metode simplex dikarenakan variabel dalam data lebih dari 2, yaitu mencapai X4. Di mana variabel ini adalah 4 menu yang tadi sudah disebutkan, yang mengharuskan penulis menggunakan metode simplex untuk mencari nilai dari setiap variabel. Dan yang selanjutnya adalah model matematika. Di sini ayam cabai garam, ayam telur asin, ayam saus keju, dan ayam mayones adalah sebuah variabel yang dimana kita misalkan menjadi X1 sampai X4. Di sebelah kanan adalah persediaan, di mana menjadi batas maksimal setiap harinya untuk restoran ini, yang dimana tepung persediaannya hanya mencapai 7.225 gram, ayam 8.500 gram, garam 250 gram, cabai 1.000 gram, mayones 250 gram, keju 167 gram, dan telur asin 167. Di bagian paling bawah terdapat keuntungan yang diperoleh oleh restoran ini.
ayam cabai garam memiliki keuntungan 3.600, ayam telur asin 4.050, ayam saus keju 3.900, begitu pula dengan ayam mayones. Di sini juga kami menuliskan dengan rinci data yang kami sudah dapatkan dari tabel, dari data sebelumnya, kami masukkan ke dalam tabel, yaitu tepung ayam cabai garam membutuhkan 85 gram tepung, dan seterusnya. Selanjutnya adalah pengerjaan soal. Langkah pertama untuk pengerjaan soal tersebut adalah menentukan Z-max dan constraint atau batasan. Z-max pada soal tersebut adalah keuntungan dari setiap variabel, sehingga Z-max-nya menjadi 3600X1 ditambah 4050X2 tambah 3900X3 tambah 3900X4. Pada constraint yaitu 85X1 tambah 85X2 tambah 85X3 tambah 85X4 kurang dari sama dengan 7225. Batasan yang kedua 110X1 tambah 110X2 tambah 110X3 tambah 110X4 kurang dari sama dengan 8500. Batasan yang ketiga 7,5X1 tambah 5,5X2 tambah 3,5X3 tambah 4X4 kurang dari sama dengan 250. Batasan yang keempat 11X1 kurang dari sama dengan 1000. Batasan yang keempat kelima 30X4 kurang dari sama dengan 250. Batasan yang keenam 27X3 kurang dari sama dengan 167. Batasan yang ketujuh 8X2 kurang dari sama dengan 167. Langkah selanjutnya adalah dengan mencari nilai dari setiap variabel, yaitu nilai X1, X2, X3, dan X4. Untuk menentukan nilai dari setiap variabel terdapat dua metode, yaitu dengan metode grafik dan metode simplex. Dikarenakan pada soal ini terdapat 4 variabel, maka tidak bisa menggunakan metode grafik, sehingga kita perlu menggunakan metode simplex untuk menentukan nilai dari setiap variabel. Langkah pertama untuk mengerjakan menggunakan metode simplex adalah dengan menambahkan select variabel pada Z-max dan constraint. Pada Z-max menjadi 3600X1 tambah 4050X2 tambah 3900X3 tambah 3900X4 tambah 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 tambah 0S4 tambah 0S5 tambah 0S6 tambah 0S7. Dan pada constraint adalah 85X1 tambah 85X2 tambah 85X3 tambah 85X4 ditambah S1 sama dengan 7225. Batasan yang kedua 110X1 tambah 110X2 tambah 110X3 tambah 110X4 tambah S2 sama dengan 8500. Batasan yang ketiga adalah 7,5X1 tambah 5,5X2 tambah 3,5X3 tambah 4X4 ditambah S3 sama dengan 250. Batasan yang keempat 11X1 ditambah S4 sama dengan 1000. Batasan kelima 30X4 plus S5 sama dengan 250. Batasan ke-6 27X3 tambah S6 sama dengan 167. Dan batasan ke-7 8X2 ditambah S7 sama dengan 167. Setelah menentukan select variabel, maka kita dapat menghitung dengan menggunakan tabel simplex. Tujuan akhir pada tabel simplex untuk memaksimalisasi adalah nilai ZJ min CJ harus bernilai positif. Pada iterasi pertama dapat dilihat bahwa ZJ min CJ masih ada yang bernilai negatif, sehingga perlu melakukan perhitungan lebih lanjut. Untuk melanjutkan perhitungan pada iterasi 2 diperlukan untuk menentukan baris dan kolom kunci. Untuk menentukan kolom kunci kita dapat melihat pada ZJ min CJ dengan nilai yang paling kecil, yaitu minus 4050, sehingga kolom kunci pada iterasi pertama itu X2. Untuk menentukan baris kunci dapat dilihat pada min rasio, yaitu pada S1 sama dengan 85, S2 77,27, S3 45,45, S4 undefined, S5 undefined, S6 undefined, dan S7 20,875. Untuk menentukan baris kunci kita perlu melihat nilai min rasio yang paling kecil, sehingga S7 adalah baris kunci. Selanjutnya pada iterasi 2 nilai S7 digantikan dengan kolom kunci sebelumnya, yaitu X2, sehingga setelah memasukkan semua data dan melakukan perhitungan, ZJ min CJ pada iterasi 2 masih ada yang bernilai negatif, sehingga diperlukan perhitungan lebih lanjut. Sama seperti sebelumnya, kita perlu menentukan baris dan kolom kunci. Kolom kunci pada iterasi 2 yaitu X3, dan baris kunci pada iterasi 2 itu S6. Selanjutnya iterasi ketiga.
Pada iterasi ketiga, S6 digantikan dengan kolom kunci sebelumnya, yaitu X3. Sehingga setelah memasukkan seluruh data dan melakukan perhitungan, pada iterasi 3, nilai ZJ min CJ masih ada yang bernilai negatif. Sehingga perlu iterasi selanjutnya. Baris kolom kunci pada iterasi 3 yaitu X4 dan baris kunci pada iterasi 3 yaitu X5. Selanjutnya adalah iterasi 4. Sama seperti sebelumnya, nilai S5 pada iterasi 4 digantikan dengan kolom kunci pada iterasi sebelumnya yaitu X4. Sehingga setelah memasukkan seluruh data dan melakukan perhitungan, nilai ZJ min CJ pada iterasi 4 masih ada yang bernilai negatif. Sehingga diperlukan iterasi 5. Kolom kunci pada iterasi 4 yaitu X1 dan baris kunci pada iterasi 4 yaitu S3. Selanjutnya iterasi 5. Pada iterasi 5, nilai ZJ min CJ sudah tidak ada yang bernilai negatif, sehingga dapat dikatakan bahwa pada iterasi 5 ini nilai sudah optimal, yaitu dengan X1 sama dengan 10,6941, X2 20,875, X3 6,1852, dan X4 8,333. Setelah mendapatkan nilai dari setiap variabel dengan menggunakan metode simplex, proses selanjutnya adalah dengan menentukan integer value atau nilai integer dari setiap variabel dengan menggunakan metode branch and bound. Metode branch and bound ini bertujuan untuk mencari nilai optimal dengan proses branching and bounding. Pada proses branch and bound ini, nilai subproblem A berisi nilai-nilai dari setiap variabel pada metode simplex sebelumnya. Selanjutnya akan dilakukan branching atau percabangan dengan mengambil variabel X2, yaitu cabang pertama X2 kurang dari sama dengan 20 dan cabang kedua X2 lebih dari sama dengan 21. Pada cabang X2 lebih dari sama dengan 21, nilai tersebut akan melebihi batasan sehingga tidak dapat solusi pada nilai tersebut. Sedangkan pada X2 kurang dari sama dengan 20, solusi didapatkan dengan menambahkan nilai X2 kurang dari sama dengan 20 pada batasan. Dan untuk menentukan nilai X1 sampai X4 diperlukan metode simplex, sehingga setelah perhitungan nilai yang didapat adalah X1 sama dengan 11,358, X2 sama dengan 20,875, X3 sama dengan 6,185, dan X4 sama dengan 8,333. Dikarenakan nilai X1 sampai X4 yang belum integer atau bulat, maka dilakukan percabangan selanjutnya dengan mengambil variabel X1, yaitu cabang pertama X1 kurang dari sama dengan 11 dan X1 lebih dari sama dengan 12. Pada X1 lebih dari sama dengan 12, solusi didapatkan dengan menambahkan nilai X1 lebih dari 12 pada batasan. Sehingga perhitungan dengan metode simplex adalah X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 19,094, X3 6,185, dan X4 8,333. Sedangkan pada X1 kurang dari 11, solusi didapatkan dengan menambahkan X1 kurang dari sama dengan 11 pada batasan. Dan perhitungan dengan menggunakan metode simplex akan didapatkan X1 sama dengan 11, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan 6,185, dan X4 sama dengan 8,333. Proses selanjutnya adalah melakukan percabangan pada subproblem D dan E. Yang pertama, pada subproblem D terlebih dahulu, percabangan mengambil variabel X4, yaitu pada cabang pertama, X4 lebih dari sama dengan 9 dan X4 kurang dari sama dengan 8. Pada X4 lebih dari sama dengan 9, nilai tersebut akan melewati batasan, sehingga tidak dapat solusi pada nilai tersebut. Sedangkan pada X4 kurang dari sama dengan 8, didapatkan hasil X1 sama dengan 11, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan 6,185, dan X4 sama dengan 8. Pada subproblem F dilakukan percabangan lagi dengan mengambil variabel X3 yang belum bulat, sehingga cabang pertama X3 kurang dari sama dengan 6 dan X3 lebih dari sama dengan 7. Pada cabang X3 lebih dari sama dengan 7, nilai tersebut akan melewati batasan, sehingga tidak terdapat solusi pada nilai tersebut. Sedangkan pada X3 kurang dari sama dengan 6, didapatkan bahwa X1 sama dengan 11, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan 6, dan X4 sama dengan 8. Seluruh variabel ini sudah bernilai bulat, sehingga apabila dimasukkan kepada
Zmax akan didapatkan hasil 175.200. Selanjutnya, percabangan pada subproblem E, yaitu dengan mengambil variabel X4, yaitu cabang pertama X4 kurang dari sama dengan 8 dan X4 lebih dari sama dengan 9. Pada X4 lebih dari sama dengan 9, nilai tersebut akan melewati batasan sehingga tidak terdapat solusi pada nilai tersebut. Sedangkan pada X4 kurang dari sama dengan 8 akan didapatkan bahwa X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 19,3367, X3 sama dengan 6,185, dan X4 sama dengan 8. Pada subproblem J akan dilakukan percabangan lagi dengan variabel X2, yaitu X2 kurang dari sama dengan 19 dan X2 lebih dari sama dengan 20. Pada X2 lebih dari sama dengan 20, akan didapatkan nilai X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan 6,1852, X4 sama dengan 7,008. Sedangkan pada X2 kurang dari sama dengan 19 akan didapatkan X1 sama dengan 12,246, X2 sama dengan 19, X3 sama dengan 6,1852, dan X4 sama dengan 8. Proses selanjutnya adalah melakukan percabangan pada subproblem L dan M. Percabangan pada subproblem L terlebih dahulu mengambil variabel X1, yaitu cabang pertama X1 kurang dari sama dengan 12 dan X1 lebih dari sama dengan 13. Pada X1 lebih dari sama dengan 13, X1 bernilai 13, X2 17,9731, X3 6,1852, dan X4 sama dengan 8. Sedangkan pada X1 kurang dari sama dengan 12, X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan 6,1852, dan X4 sama dengan 8. Sedangkan pada subproblem M, percabangan dilakukan dengan mengambil variabel X3, yaitu X3 kurang dari sama dengan 6 dan X3 lebih dari sama dengan 7. Pada X3 lebih dari sama dengan 7, nilai tersebut akan melewati batasan, sehingga tidak terdapat solusi pada nilai tersebut atau invisible solution. Sedangkan pada X3 kurang dari sama dengan 6, akan didapatkan X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan 6, dan X4 sama dengan 7,25. Selanjutnya akan dilakukan percabangan dengan mengambil X4, karena hanya X4 yang belum bernilai integer atau bulat. Sehingga cabang pertama X4 kurang dari sama dengan 7 atau X4 lebih dari sama dengan 8. Pada X4 lebih dari sama dengan 8, X1 bernilai 12, X2 20, X3 5,1429, dan X4 sama dengan 8. Sedangkan pada X4 kurang dari sama dengan 7, X1 sama dengan 12,133, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan 6, dan X4 sama dengan 7. Percabangan selanjutnya adalah pada subproblem S dengan mengambil variabel X3, yaitu cabang pertama X3 kurang dari sama dengan 5 dan X3 lebih dari sama dengan 6. Pada X3 lebih dari sama dengan 6 tidak terdapat solusi karena akan melewati batasan. Sedangkan pada X3 kurang dari sama dengan 5, nilai X1 sama dengan 12,0067, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan min 5, X4 sama dengan 8. Dikarenakan percabangan yang begitu panjang, maka subproblem T dan U tidak dilanjutkan. Dan hasil yang optimal terdapat pada subproblem H, yaitu X1 sama dengan 11, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan 6, dan X4 sama dengan 8. Sehingga keuntungan maksimal yang didapatkan dari data tersebut adalah 175.200. Setelah selesai melakukan proses perhitungan menggunakan simplex dan integer branch and bound, kami menemukan rekomendasi untuk restoran come and eat ini. Yang pertama, prioritaskan produksi dan penjualan ayam telur asin karena memberikan keuntungan tertinggi jika kapasitas bahan baku mencukupi, alokasikan sebagian besar sumber daya untuk menu ini, sambil mempertahankan variasi menu lainnya untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, hitung kebutuhan bahan baku untuk setiap menu dan alokasikan bahan sesuai dengan keuntungan per menu serta permintaan pasar untuk setiap menu. Yang ketiga, buat jadwal produksi berdasarkan durasi memasak dan kapasitas dapur. Jika memungkinkan, siapkan bahan baku di awal hari untuk mempercepat proses produksi. Dan yang terakhir, analisa data historis penjualan untuk memahami pola permintaan.
produksi menu berdasarkan popularitas sambil tetap memprioritaskan menu dengan keuntungan tinggi. Selanjutnya, saya akan membahas kesimpulan dari pembahasan kita sebelumnya. Yang pertama, cara restoran dapat mencapai penghasilan yang maksimal. Dengan menggunakan metode branch and bound, penulis telah menemukan rumus yang dapat digunakan oleh pemilik restoran untuk mencapai keuntungan yang maksimal. Restoran perlu menjual sekitar 11 ayam cabai garam, 20 ayam telur asin, 6 ayam saus keju, dan 8 ayam mayones. Yang dimana Z max-nya dapat ditulis sebagai 3.600 dikali 11, ditambah 4.050 dikali 20, ditambah 3.900 dikali 6, dan ditambah 3.900 dikali 8, yang dimana hasilnya kita dapatkan Rp175.200. Kemudian, langkah yang dapat digunakan untuk mencari hasil yang maksimal. Ada beberapa cara untuk menemukan hasil nilai maksimal. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode linear programming branch and bound, yang diawali dengan menggunakan metode simplex dengan sumber data yang sudah diberikan sebelumnya. Metode simplex sendiri adalah teknik optimasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear dengan mencari solusi optimal. Kemudian, cara branch and bound dapat membantu kehidupan pembisnis. Dengan metode branch and bound, integrated programming membantu bisnis menyelesaikan masalah yang kompleks seperti penjualan produksi, alokasi sumber daya, logistik, dan pemilihan investasi. Metode ini membagi masalah besar menjadi masalah kecil, menilai solusi potensial, dan memastikan hasil terbaik berdasarkan waktu, kapasitas, dan biaya. Metode ini membantu bisnis membuat pilihan yang lebih efektif dan optimal, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan profit penjualan. Sekian pembahasan kami tentang solusi yang kami dapatkan dari permasalahan menggunakan metode integrated programming branch and bound. Terima kasih.